Siapa nih di antara teman-teman yang menyadari atau udah mulai merasa terganggu oleh deretan baliho di sepanjang jalan, berikut dengan ukuran, warna, dan wajah yang beragam? Semakin menjelang pemilu, jumlahnya semakin banyak. Dan tentu saja setiap hari, keberadaan baliho ini terpaksa harus kita lihat, karena baliho ini benar-benar di tepi jalan. Selamat datang di segmen Unpopular Opinion. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena ledakan baliho caleg, capres, cawapres menjelang pemilu dalam perspektif sosiologi. Masih banyak peserta pemilu, baik dari calon anggota legislatif hingga partai, yang melakukan pelanggaran di momen atau masa sosialisasi. Tidak memandang etika, baliho dan spanduk ini terlihat di berbagai sudut jalan ataupun di persimpangan jalan. Banyak dari mereka juga yang melanggar tata letak dengan memasang di pohon, tiang listrik, dan lainnya. Petugas Satpol PP membongkar spanduk, banner, serta baliho bergambar bacalek yang terpasang di zona hijau atau tempat umum Baliho lainnya. dan spanduk banyak yang tidak mengikuti aturan. Banyak yang memasang spanduk atau baliho di pohon-pohon pinggir jalan. Dan masalah atau fenomena ini gak akan saya bahas mengenai regulasi yang mengatur pasal atribut kampanye. Apakah memang ada aturan ketatnya, tetapi banyak terjadi pelanggaran di lapangan, atau bagaimana mengenai baliho dan spanduk ini? Biarlah nanti dijawab dengan ahlinya. Tapi saya akan bahas fenomena atau masalah ini ke dalam perspektif salah satu tokoh di kajian postmodern sosiologi, yakni Jean Baudrillard. Pandangan Jean Baudrillard mengenai sampah visual sebetulnya tidak dilatar belakangi oleh fenomena baliho kampanye pemilu, tetapi dilatar belakangi oleh fenomena kebiasaan akun para kapitalis dalam memamerkan produk mereka di ruang publik melalui visual media cetak. Keberagaman beragam media cetak yang terpasang di ruang publik menurut Jean Baudrillard adalah sebuah sampah dan sebuah bentuk pemaksaan visual. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lihat, terpaksa kita lihat, dan keberadaannya di ruang publik selalu dapat mendistorsi pikiran kita. Ini merupakan unsur kesengajaan dari para kapitalis akut guna meramu konsumerisme. Hari-hari pada masa modern seringkali dihiasi oleh iklan cetak atau digital di ruang publik. Tak kala kita terlanjur melihat iklan cetak produk tersebut, pikiran kita akan terdistorsi oleh pertanyaan, apa produk itu? Baguskah ia? Apakah uangku cukup untuk dapat membelinya? Jika tidak merasa sedih karena merasa diri kita miskin karena tidak mampu membelinya, maka minimal kita sudah sempat memikirkan tentang produk tersebut di pikiran kita. Nah, dalam pengamatan saya di daerah saya, keberadaan spanduk, banner, baliho para kapitalis jauh lebih terkontrol daripada keberadaan baliho partai, capres, caleg menjelang pemilu ini. Keberadaan media cetak produk kapitalis di ruang publik dominan hanya ada pada wilayah perkotaan dan dengan penempatan yang lebih rapi. Sementara baliho, caleg, capres maupun capres bisa ditemukan di mana saja, bahkan di pelosok wilayah perkampungan, dengan penempatan yang di banyak kasus di Indonesia cukup sembarangan. Nah, sama seperti sampah visual ala kapitalis, sampah visual menjelang pemilu menurut saya juga mendistorsi pikiran kita di ruang publik. Hari yang indah kita dapat terganggu oleh visual kandidat yang kebanyakan tidak kita kenali. Pertanyaan tentang siapa mereka, bayangan kita tentang apa yang akan mereka lakukan, seberapa berguna atau tidak bergunanya mereka, kenapa saya harus atau tidak memilih mereka, mau tidak mau akan muncul di dalam pikiran kita. Padahal katakanlah ketika saya melewati baliho-baliho itu, saya di perjalanan liburan guna menyernihkan pikiran, dan tidak seharusnya memikirkan wajah-wajah asing dengan slogan-slogan yang receh itu. Sebaiknya memang pelaksanaan kontestasi pemilu berhubungan dengan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan kenyamanan masyarakat di ruang publik. Masyarakat seharusnya tidak diledaki oleh pemaksaan visual yang mengganggu pemandangan dan mendistorsi kehidupan masyarakat. Bagaimana menurutmu? Sekian ulasan kali ini mengenai sampah visual pada fenomena ledakan baliho menjelang pemilu. Tulis pendapat atau pengalaman kamu di kolom komentar.